Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali kita balik lagi di sesi batok ya, alias batok Kusatsu. Nah, untuk sesi batok kali ini guys, kita secara khusus nih bakal ngebahas ya apa aja sih yang sudah ditampilkan sama pihak Suburea di video teaser dari si Ultraman Triggernya ya. Karena kemarin itu udah ultra hype banget ya, karena rame banget itu, mau dimanapun itu dibahas bahasanya Ultraman Trigger gitu ya. Dan untuk channel ini secara khusus itu selalu menjadi channel yang paling lambat dalam membahas hal ini guys ya. Karena seperti yang teman-teman tahu juga, moto dari channel ini adalah biarpun lambat yang penting selamat begitu guys ya. Enggak, jadi bercanda guys ya. Jadi kenapa saya baru bahas hari ini, karena juga kemarin-kemarin kan tugas banyak tuh. Kemarin juga kita habis live streaming buat ngabuburit dan segala macam. Jadi ya tentunya saya perlu cari waktu buat bikin videonya ini. Dan untuk video kali ini guys ya, kita itu cuma fokus itu nontoninnya video teasernya bersama, kemudian kita bahas beberapa hal di video kali ini begitu guys ya. Dan di sini saya nggak akan bahas soal karakter sama ini ya, sinopsis cerita itu nanti ada pembahasan khusus di satu konten terpisah ya. Karena ya teman-teman juga tahu sendiri lah, kalau saya ngomong itu selalu lambat banget penjelasannya. Nanti takutnya video ini terlalu panjang. Nah, ini aja udah berapa menit ini saya ngomong, udah hampir 1 menit gitu ya. Baru perkenalan doang ya. Oke lah, sekarang kita langsung masuk aja lah ya ke bagian videonya. Kita tonton bersama teasernya, nanti ada di bawah sini ya, di bawah sini ya. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, bagian sini kita lewatin saja guys ya. Nah, untuk bagian awal dari teaser yang Ultraman Trigger ini guys ya, kita melihat ada sesosok atau siluet dari 3 karakter baru ya. Dan untuk ketiga siluet ini itu benar-benar mirip banget sama trio Darkness ya, itu si Camilla, Daram sama si Hudra. Cuma yang membedakan di sini guys ya, kalau kalian perhatikan lagi untuk bagian color timer dari ketiganya ini ya, itu ada sedikit perbedaannya, terutama dari color timernya si Hudra ya. Hudra itu kalau kalian udah pernah nonton di serial Ultraman kalau kalian pernah nonton movie-nya Ultraman 3 ya, yang Final Odyssey itu, kalian pastinya inilah ya tahu ya kalau color timer dari si Hudra itu kan di tengah ya, sedangkan di sini itu dia lebih kayak si Ultraman Nice ya, alias ke samping sini. Kemudian untuk yang Camilla di sini ya, yang maksudnya yang mirip sama apa tuh namanya, siluetnya si Camilla di sini, dia itu kayak bawa selendang gitu ya, dan elegan gitu. Kemudian untuk Hudra juga ini ada perbedaan sedikit di bagian color timernya ya. Jadi memang untuk ketiga karakternya ini masih misterius, dan untuk trademark kemarin itu guys ya, itu sudah dimasukin untuk nama dari ketiga karakter ini yang mempresentasikan nama dari ketiga trio Darkness tersebut gitu guys ya. Jadi tentunya ada villain baru ya. Oke, kita lanjut lagi. Penasaran sih sebenarnya ya sama villain dari series untuk Ultraman Trigger ini ya. Lanjut, di sini ada Ultraman 3 ya. Jadi di sini ditampilin Ultraman 3-nya. Oke. Nah, Ultraman 3 udah kangen banget lah ya. Ini ulang tahun ke-25 tahun dari seriesnya, gila guys. Hype banget lah ya. Nah, dari judulnya pun nih guys ya, kalau kalian lihat judulnya ini kan, di sini dia itu ditulisnya New Generation 3 atau generasi baru 3 ya, dan tulisannya itu bener-bener khas Ultraman 3 banget ya. Nah, ini untuk host Ultramannya ya, namanya itu si Kengo Manaka ya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut bakal kita bahas di video terpisah. Kemudian untuk alat perubahannya ini namanya Guts Spark Lens ya. Jadi untuk alat perubahannya ini ada embel yang namanya ini Guts ya. Jadi itu pasukan tempurnya yang di seri Ultraman 3, cuma di sini itu beda ya. Oke, dan di sini untuk perubahan pun nanti ada tambahan kayak semacam flash disk ya, namanya Hyper Key. Ini nanti berisi data dari Ultraman Trigger yang bakal dipakai untuk Henshin sama akses form lainnya, guys ya. Dan uniknya lagi sih untuk alat perubahannya di sini ya, ini menurut saya unik ya, karena dia di awalnya kan bentuknya pistol gitu ya, kemudian dibuka jadinya bentuknya mirip Spark Lens ya Ultraman 3 ya. Cuma jadi kayaknya itu nggak praktis ya, mesti ditarik dulu ya. Kalau Ultraman 3 dulu kan tekan langsung buka gitu, itu aja perbedaannya ya. Dan di sini kita bahas sedikit lah ya soal suara dari item berubahnya ini ya. Kalau kalian denger sih, kalau dari saya pribadi guys ya, saya dengarnya itu mirip sama ini ya, untuk yang apa tuh namanya Henshin itemnya si Ultraman Ginga sama Victoria. Nah, itu suaranya superior. Untuk proses sih lumayan lah ini guys ya. Oke, ini untuk form pertama yaitu Ultraman Trigger multi type-nya ya. Jadi untuk multi type di sini memang warnanya presentasi dari warna multi type-nya Ultraman 3 ya. Cuma yang ngebedain dia sama multi type Ultraman 3 itu di bagian kaki ya. Kalau bagian kakinya Ultraman 3 multi type kan warna putih ya. Kalau yang di sini dia warnanya ungu. Jadi kayak pakai sepatu boots gitu ya.
Dan untuk armor itu ya yang di bagian dada itu kalau kalian perhatikan lagi itu memang mirip sama si Ultraman Z yang Gamma Future-nya ya. Karena untuk plate-nya ini kan agak lebar gitu guys ya. Nggak kayak Ultraman 3 yang minimalis ya. Nah ini untuk form selanjutnya yang Ultraman Trigger Power Type-nya. Sedikit informasi tambahan lagi guys ya, kalau kalian perhatikan dengan teliti wajah dari Ultraman Trigger ini ketika diganti-ganti form ya guys ya, ini benar-benar mempresentasikan atau punya kemiripan dari 3 Ultraman di era Heisei awal ya, yaitu Ultraman 3, Dyna sama Gaia. Kalau yang Power Type ini itu wajahnya mirip sama Ultraman Gaia guys ya, kalau kalian lihat lagi ya. Untuk bagian badan sih kalau kalian lihat ini mirip sama badannya si Ultraman Z yang ini ya, Beta Smash ya. Cuma dia kan agak ramping sedikit lah yang. Oke, Sky Type. Ini yang keren ya. Gerakannya ini pasti bakal lincah banget ya nanti ya di seriesnya ya. Gila. Nah, untuk Ultraman Trigger di sini guys ya, bedain dia sama Ultraman 3 yang kita tahu di sini itu dia ketika ganti form ya atau ganti warna ini, itu bagian kepala sama armor di bagian dada itu bakal berubah gitu ya. Kalau Ultraman 3 kan biarpun dia ganti Power Type maupun Sky Type itu tetap bentuknya sama kan, dari wajah sampai bagian armor di dadanya ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan lagi ini benar-benar mirip sama wajahnya Ultraman Dyna ya. Cuma sayangnya di sini layarnya kan agak kecil ya. Mungkin teman-teman nanti bisa coba perhatiin sendiri gitu guys ya. Nah, yang ini juga untuk Ultraman Trigger nanti ada punya semacam senjata ya, namanya Circle Arms ya. Jadi bentuknya ini kalau kalian perhatikan lagi pegangannya ini mirip sama senjatanya si Kamen Rider Vice yang ini ya, blaster mode-nya itu ya. Dan di sini menurut saya pribadi untuk tambahan senjata ini ya kalian nggak usah terlalu protes lah guys ya, karena ini juga buat menunjang penjualan dari si pihak Suburaya gitulah ya. Jadi kalau zaman sekarang tambahan senjata juga penambahan collectible item gitu kan, karena untuk series ini kan nggak pakai konsep fusion tuh, jadi ya penjualan itemnya pasti nggak banyak kan ya, jadi kalian maklumin aja gitu ya. Malah di sini pihak Suburaya udah ini banget ya, udah menghilangkan konsep fusion ya, mengembalikan konsep yang tanpa fusion di sini ya. Jadi ya kalian patut bersenang hati lah, nggak perlu protes-protes lagi ya. Kemudian untuk episode 1 di sini kalau kita perhatikan ya, ini lokasinya itu kayak lagi di planet Mars ya. Jadi mirip kayak ini episode satunya Ultraman Dyna, itu kan pertarungannya juga di Mars ya. Nah, di sini guys ya untuk kaiju yang muncul di bagian sini itu dilawan sama Ultraman Trigger di episode 1 ya, harusnya ini ya. Karena kalau kita lihat lokasinya ini prediksi lah ya. Jadi kaiju yang dilawan di sini adalah kaiju baru ya, yaitu fusion atau gabungan dari si Golza sama Melba. Ini untuk kemarin namanya itu sudah muncul di bagian trademark yang didaftarin sama pihak Suburaya ya. Cuma namanya saya lupa, tapi di sini keren sih ya. Karena Ultraman 3 kan di episode awal juga ngelawannya Golza sama Melba ya, dan di sini Ultraman Trigger itu kembali ngelawan kedua kaijunya ini tapi dalam wujud yang barunya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini guys ya, di bagian penutup videonya ini saya suka juga sih sama karakternya ini ya. Jadi untuk host Ultraman-nya ini kelihatannya tipe-tipe yang orangnya itu ramah ya, lemah lembut gitu lah, tapi yang pastinya punya semangat keadilan yang tinggi ya. Dan kata-kata smell ini ya pasti dia sebutin itu kayak kalau kalian pernah nonton ini ya, serial Go Onger itu si Saki ya, Go On Yellow itu suka banget pakai kata-kata ini gitu guys ya. Jadi sekarang dipakai lagi sama si hostnya Ultraman Trigger ya. Aduh, keren kan. Oke, nah untuk seriesnya sendiri ini nanti bakal tayang pas tanggal 10 Juli 2021 guys ya. Jadi kalian nanti bisa tungguin info lanjutnya di channelnya pihak Suburaya. Dan pasti kalian bisa tonton secara gratis serialnya ini di channel YouTube-nya Suburaya guys ya. Nah, itu dia guys, tadi kita sudah menonton bersama ya untuk bagian teasernya, kemudian sudah kita bahas bersama juga ya. Jadi sedikit prediksi juga seperti saya sampaikan tadi, untuk episode awalnya kemungkinan musuh yang bakal dilawan itu adalah gabungan dari si Melba sama Golza tadi ya. Itu karena kalau kita lihat scene pertarungannya itu ada di Mars, karena di bagian sinopsisnya juga dikatakan kalau si si host dari Ultraman Trigger ini yaitu Kengo Manaka itu tinggalnya di koloni ada di Mars gitu ya. Nanti untuk bagian ini bakal kita bahas di video yang terpisah.
gitu guys ya, karena nanti di video itu bakal ada banyak hal yang bakal disampaikan. Kemudian guys ya, untuk serial Ultraman Trigger sendiri ini masih akan dipegang sama Koichi Sakamoto ya, yang kemarin juga pegang untuk serial Ultraman Z. Jadi ini nggak perlu kita ragukan lagi nanti untuk bagian action dan lain-lain lah ya. Nanti dia kita tinggal nunggu story-nya itu bisa dibawakan dengan baik atau enggak, karena percaya aja lah ya sama penulis sama pihak Suburaya pasti bisa membawakan sesuatu yang best gitu guys ya. Dan untuk serial kali ini ya, kalau kita lihat kan namanya ada God Select, yaitu untuk tim pasukan tempurnya. Jadi di sini kemungkinan kalau nggak pakai robot mereka bakal ngehadirin lagi pasukan tempur yang pakai pesawat ya. Semoga aja sih ada lah ya untuk yang satu ini, karena kan untuk Ultraman Trigger sendiri ini dibawakan kembali tema yang tanpa fusion ya. Jadi mirip sama Ultraman 3, cuma untuk ada perubahannya ini yang kelihatannya lebih ini ya, lebih modern gitu daripada Ultraman 3. Jadi di sini bisa dibilang kalau serial Ultraman Trigger ini adalah versi reboot ya, atau versi pembaruan dari seri Ultraman 3 dengan nuansa yang lebih modern gitu guys ya. Jadi diperkenalkan kepada para fans yang baru. Nah, kalau kalian tanya lagi, ini untuk seri Ultraman Trigger ini dia punya hubungan apa sih sama Ultraman 3? Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, setelah saya baca-baca untuk sinopsis dan lain-lainnya itu ya, beberapa teori di bagian grup Tokusatsu dan lain-lain, jadi bisa kita bilang kalau seri Ultraman Trigger ini ya adalah versi reboot dari seri Ultraman 3 itu. Jadi nanti kemungkinan story-nya ini memang terjadi di Neo Frontier Universe ya, tapi ada di yang alternate universe-nya. Jadi terpisah dari story yang Ultraman 3 dan Ultraman Dyna yang kita tahu gitu guys ya. Tapi kalau misalnya ini juga lanjutan dari kedua serial tersebut, itu ya nggak menutup kemungkinannya gitu guys ya. Cuma kemungkinan paling besar sih sekarang itu yang alternate universe-nya ya. Jadi ini masih juga teori dari saya sedikit gitu ya, bisa aja salah, jadi jangan dipercaya 100%. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari pihak Suburaya guys ya. Cuma nanti untuk next video kita bakal bahas untuk yang aktor segala macem ya, sampai form dari si Ultraman Triggernya, karena tadi nggak sempat dibahas gitu kan, kita cuma lihat sekilas saja karena takut videonya kepanjangan. Oke, itu aja guys untuk video kali ini, semoga videonya bisa menghibur kalian semua, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.